Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala SMKS Citra Madani, yang saya hormati DKP Wanasana, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru pengajar di SMKS Citra Madani, serta anak-anakku sekalian peserta didik SMKS Citra Madani yang berbahagia. Puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam kegiatan program guru penggerak yang dalam hari ini adalah kegiatan pendampingan individu yang kedua. Sebelum kegiatan dimulai, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marsono. Saya bertugas di SD Negeri Petir Kecamatan Tiga Raksa. Di sini saya sebagai pengajar praktik yang ditugaskan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Banten untuk mendampingi DKP Ibu Aha Hasanah yang merupakan DKP Angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Pada kegiatan hari ini adalah kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa tujuan daripada diskusi hari ini adalah mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa mendatang. Jadi visi adalah sebuah cita-cita dari sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan atau difokuskan pada peserta didik. Dan pada hari ini nanti akan dipandu oleh pengacara bagaimana berdiskusi membuat sebuah visi di SMKS Citra Madani ini. Yang akan memandu kegiatan adalah beliau. Silakan saling berdiskusi, berinteraktif, ya, memberikan masukan, karena visi ini adalah visi bersama dari SMKS Citra Madani. Bagaimana kalau visinya sudah bagus, berarti mungkin ada penambahan dan lain sebagainya, tidak dari filosofi, terlebih nanti dihubungkan dengan profil pengajar Pancasila. Jadi visi ke depan berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka nanti, bahwa visi itu harus mengandung nilai-nilai karakter yang ada di dalam profil pelajaran Pancasila. Sebelum kegiatan dimulai, saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya. Pada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman wal Islam, salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat guru praktik Pak Karsono, Pak Karsono, lupa saya nama Pak Karsono. Beliau adalah guru praktik yang mengawasi buahan sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan buah sekolah
Saya bangga ada guru di SMKS Citra Badani yang sampai hari ini mengikuti program. Alhamdulillah, yang kalau kita perhatikan bahwa ini seorang guru yang sudah sertifikat, dan kalau misalkan dihubungkan dengan guru untuk bergerak, tapi tanya-tanya bahwa ini betul-betul ingin menjadi seorang guru yang berpengalaman di bidang program guru penggerak. Yang mudah-mudahan ke depannya saya harapkan ketika lulus, semua ilmu yang ada di dalam program guru penggerak diamalkan atau diajarkan kepada guru-guru di SMKS Citra. Dan begitu guru yang lain saya harapkan juga mendaftarkan diri, yang mungkin nanti program ini akan diwajibkan kepada semua guru yang ada di negara Indonesia. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu siswi SMK Citra Badani yang sudah hadir untuk mengikuti program di hari ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah luar biasa, beliau sangat mendukung kegiatan guru penggerak di SMKS Citra Badani ini, dan mudah-mudahan rekan-rekan para dewan guru yang masih muda-muda ini tetap semangat dan ikut mendaftar kegiatan program guru penggerak, karena ini sampai dengan angkatan ke-24 ya. Dan sekarang baru sampai pada angkatan ke-10 ya. Di selanjutnya adalah kegiatan diskusi ya, visi sekolah dan prakarsa perubahan yang akan dibantu langsung oleh Ibu Aan Hasanah sebagai TGP. Pada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin tanggal 6 Februari 2023, saya melaksanakan pendampingan individu dari calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih kepada Bapak Kaliseno selaku pengajar praktik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, dan terima kasih juga kepada anak murid SMK Citra Badani yang selalu mendukung. Baiklah, sebelum melakukan diskusi, izinkan saya di sini akan menyampaikan atau membacakan sebuah akan menyampaikan tujuan diskusi terlebih dahulu, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap siswa di masa depan. Jadi cita-cita kita sebagai guru, cita-cita kita sebagai lembaga untuk siswa kita di masa yang akan datang. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya membacakan sebuah puisi. Aku melihat Indonesia, karya Bapak Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meriam, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Meriam itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kledek, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan,
aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara hari ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, itulah puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, jadi kita bukan melihat sesuatu itu dari apapun, tapi kita melihat kita ini berada di Indonesia. Baiklah, untuk sebelum nanti kelanjutan berdiskusi, izinkan saya memaparkan materi terlebih dahulu ya Pak. Baiklah, untuk filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah tempat bersemainya kebudayaan, di mana pendidikan itu membangun peradaban dan melahirkan masa depan sehingga dapat menjawab tantangan zaman. Nah, sekarang ini kemarin saya mendapatkan materi yang pertama, yaitu tentang filosofi Ki Dewantara tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu harus punya tujuan ke depannya, harus mengikuti tantangan zaman ke depan, belajar sesuai kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus selalu mengikuti zaman. Kalau misalkan kita hidup di era bukan milenial, sementara anak kita milenial, kita harus ikuti. Jadi sebagai pendidik kita harus tetap mengikuti zamannya, bukan hanya seperti yang dulu pernah kita terima dari pendidik sebelumnya. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa dengan memberikan penghormatan sepenuhnya pada siswa, menghamba pada siswa, di mana artinya menghamba itu bukan kita bersujud, tapi segala bentuk tuntunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Sebagai guru, kita bertindak sebagai fasilitator, pendamping, dan menuntut siswa menemukan perubahannya dan tidak tahu menjadi tahu, sekaligus berbudi pekerti yang baik. Nah, disinilah kita sebagai pendidik itu juga harus memberi contoh kepada siswa, seperti yang dikatakan semboyan pendidikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yaitu oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungkulondo Imanggung Mangkarso Tuwuli Anda. Jadi jika kita di depan siswa memberikan semangat, di tengah-tengah siswa kita memberikan motivasi, di belakang siswa kita memberikan dorongan atau arahan. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yaitu dapat terwujud dengan menerapkan Merdeka Belajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, sekarang sekolah-sekolah itu sudah harus mewajibkan memakai kurikulum Merdeka Belajar. Makanya kita ikuti dulu prosesnya. Nah, alhamdulillah saya mengikuti guru penggerak ini
menjadi ada sedikit pencerahan gitu mengenai kurikulum merdeka nantinya. Diharapkan Bapak Ibu juga mengikuti jejak saya. Oke, berikutnya profil pelajar Pancasila. Nah, tadi berkaitan dengan pendidikan di kurikulum merdeka, diharapkan peserta didik atau siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kenapa beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia ini nomor 1? Karena jika anak sudah ditanamkan rasa keimanan dan rasa ketakwaan, insya Allah sikap atau karakter yang lain akan mengikuti. Nah, kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini anak lebih mencintai dirinya, kemudian mencintai tanah airnya. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini dalam artian mereka itu bisa saling menerapkan rasa empati dengan siswa yang lain. Berikutnya kreatif. Jadi siswa-siswa kita di masa depan itu lebih ke kreatif karena kan sekarang ini guru bukan siswa aja, guru juga dituntut harus kreatif. Kemudian bernalar kritis ini jadi siswa itu lebih pikirnya itu lebih tinggi. Jikalau ada guru yang memang melakukan di kelas itu ibaratnya lebih menerangkan ada kesalahan sedikit ya dalam penerangan, siswa itu lebih ada letak kesalahan, jadi siswa itu mengajukan mohon maaf ada sedikit kesalahan bagian ini ya. Jadi kita itu mengharapkan siswa itu berpikir bernalar kritis seperti itu. Terakhir yaitu mandiri. Siswa itu harus mandiri. Kita buat jangan kayo dituntun. Misalkan melihat sampah di depan kelas, bukan kita yang harus ngomel apa, jadi mereka yang harus timbul dari diri mereka sendiri, mandiri dari diri mereka sendiri, mau sampah langsung diambil gitu. Nah, tugas kita yaitu memfasilitasi supaya anak ini mencapai profil pelajar Pancasila. Berikutnya, apa sih itu misi? Nah, tadi selintas gambaran tentang menurut kinerja Dewan Cara mengenai pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke visi. Apa sih itu visi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau suatu sekolah. Visi juga bisa dikatakan menjadi tujuan masa depan suatu lembaga itu sendiri. Nah, kenapa kita sekolah harus ada visi? Kalau tidak ada visi, sekolah mau dibawa kemana? Visi itu cita-cita, visi itu gambaran masa depan kita. Oh, sekolah cita ada visinya seperti ini. Oh, berarti gambaran siswanya harus mencapai seperti itu. Nah, kemudian selain itu visi juga sebagai petunjuk arah bagi kita sebagai pendidik untuk melangkah ke depan. Visi ini harus kita tampakkan dan harus kita wujudkan. Jadi sekolah SMK Ramadhani punya visi, guru-gurunya harus tahu visinya, guru-gurunya harus hafal visinya, guru-gurunya harus mewujudkan visinya supaya nanti setelah keluar dari sini anak-anak itu keluar sesuai visi, sesuai cita-cita yang sudah kita buat. Paradigma seperti apa sih yang digunakan agar proses perubahan dan mewujudkan visi ini menjadi menyenangkan dan bermakna? Nah, seperti apa? Kita lihat di sini, yaitu dengan menggunakan inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif adalah perubahan untuk memungkinkan komunitas di sekolah melakukan kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset,
yang dimiliki sehingga hasilnya lebih kontekstual. Nah, aset apa sih yang dimiliki sekolah? Asetnya yaitu sarana prasarana yang sudah ada di sekolah. Jadi kita harus gunakan sarana prasarana tersebut sehingga menghasilkan lebih nyata. Nah, selain itu paradigma inquiry apresiatif ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh harus sesuai kodratnya sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif ini sejatinya menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Paradigma ini cocok sebagai salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Visi tadi sudah disusun, kemudian sebuah visi itu kita turunkan terlebih dahulu menjadi prakarsa perubahan. Nah, penyusunan prakarsa perubahan ini dapat dibantu dengan model ATAK. A-nya itu adalah awal aset, di mana di sini awal itu merupakan sebuah kekuatan atau modal utama. Kemudian T itu adalah tantangan di mana merupakan keresahan dari sekolah itu. A adalah aksi nyatanya atau kontribusinya dari siswanya dan dari pendidiknya. P pembelajaran, jadi nanti di akhir ambillah pembelajarannya. Nah, setelah membuat prakarsa perubahan, ada visi, kemudian dilanjutkan prakarsa perubahan dengan menggunakan atas. Nah, barulah kita buat bagja. Apa sih itu bagja? Bagja dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid, kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan yang muncul dari keresahan. Nah, selain itu disusunlah pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu dilakukan, kemudian merealisasikannya hingga mendapatkan suatu temuan. Nah, jadi tadi itu awalnya ada visi itu kita ubah menjadi sebuah prakarsa perubahan dengan langkah-langkah apa, kemudian di akhir barulah kita membuat bagja. Nah, bagja itu ada langkah-langkahnya. Tahapan bagja itu B tadi buat pertanyaan utama. Nah, dibuat pertanyaan utama ini dibuat menentukan arah penyelidikan mau sampai kemana arahnya. Kemudian ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran ini pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama tadi. Kemudian gali mimpi. Nah, gali mimpi itu diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun nanti cerita berikutnya. Berikutnya adalah jabarkan rencana. Setelah buat pertanyaan, setelah ambil pelajaran, kemudian gali mimpinya, jabarkan rencana. Jadi kita lakukan rencana-rencana tersebut di sini. Terakhir atau eksekusi ini diharap menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan ini. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita ice breathing dulu biar tidak ya. Kalau saya bilang satu, Bapak, Ibu, dan siswa, satu go. Ya, kalau saya bilang dua, gus ceritanya, gus gitu ya. Nah, yang ketiga, jika saya tiga, yes, ceritanya dua ya. Kita coba dulu ya. Oke, yang tidak tahu apa ya. Baik, siap. Satu, dua,
Tiga. Nah, jika saya bilang 3, 1, 2, nah nanti harus sama. Nah, ini sama juga dengan melatih ya. Baik, kita mulai ya. 3, 1, 2. Tiga, satu, dua. Nah, itulah dalam bergerak kita tidak selalu serius ya Pak ya. Kita lebih ke menyenangkan. Jadi kalau nanti itu Bapak mikir, ih serius amat bergerak, tidak. Selalu menyenangkan. Ada setiap harinya yang saya ambil. Nanti ibu jangan memberikan pelajaran di kelas, boleh diselingi dengan ice cream seperti biar nanti siswanya tidak terlalu sulit gitu ya Pak ya dalam memberikan pelajaran. Oke, nanti bisa diaplikasikan ice cream ini di kelas. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Bagaimana membuat visi yang dapat diaplikasikan di sekolah. Kemudian menyusun prakarsa perubahan melalui kata dan disusun melalui kerja. Visi yang dibuat harus mencerminkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Nah, kemarin saya membuat visi, ini tugas saya di modul 1.3 untuk membuat visi. Visi saya itu yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter, berprestasi, serta berwawasan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini visi saya kemarin. Nah, nanti visi saya dengan visi sekolah, apakah nanti sudah relevan atau tidak, nanti kita diskusikan di sini. Nah, prakarsa perubahan yang sudah saya buat yaitu mewujudkan keterampilan siswa melalui pengembangan budi pekerti sesuai kodrat zaman. Prakarsa perubahannya tadi seperti yang tadi disebutkan, tahapan baja buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan siswa. Nah, daftar tindakan yang sudah saya buat yaitu mengajak kepala sekolah dan sekretaris Jawa bertukar pikiran tentang pentingnya mengembangkan keterampilan siswa. Kemudian membaca informasi mengenai cara yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan siswa. Tahap baca yang berikutnya yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pembelajaran mengembangkan keterampilan siswa? Aktivitas apa saja yang membuat siswa terampil? Situasi yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang mengembangkan keterampilan siswa? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan siswa? Daftar tindakan yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan siswa. Mewawancarai kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa. Membuat pembelajaran interaktif, penilaian harian berbasis game sesuai kodrat zaman. Tahap baca berikutnya yaitu gali mimpi. Nah, dalam gali mimpi ini pertanyaannya, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan siswa terjadi? Nah, bagaimana perasaan saya jika dapat mengembangkan keterampilan siswa? Apa saja hal baru yang saya lakukan jika berhasil mengembangkan keterampilan siswa? Daftar tindakan yaitu merancang pembelajaran sesuai kodrat zaman yang dapat mengembangkan keterampilan siswa. Merancang pembelajaran interaktif dan penilaian berbasis game sesuai kodrat zaman. Terakhir, melakukan refleksi pembelajaran. Nah, tahap baca berikutnya yaitu jabarkan rencana. Setelah tadi kita gali mimpi, kita jabarkan rencananya dengan apa? Yaitu apa saja langkah sederhana yang bisa dilakukan
untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan siswa. Bagaimana mengukur keterampilan siswa dalam pembelajaran? Nah, yang tidak akan saya lakukan memberikan rangsangan supaya siswa mau menunjukkan keterampilan yang sudah dimiliki, melihat hasil kerjaan siswa serta mampu menyelesaikan masalah yang diberikan. Terakhir dalam bagian ini adalah atur eksekusinya. Dalam atur eksekusi ini, siapa yang dapat memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan siswa? Kemudian siapa saja yang dapat dilibatkan untuk berkolaborasi dalam mengembangkan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan siswa? Yang daftar tindakannya yaitu mengajak rekan sejawat untuk mengobservasi saja, berkolaborasi dengan teman sejawat, menjalin komunikasi dengan MGM komunitas dan GMP musyawarah guru maka pelajaran. Nah, Bapak Ibu serta anak-anakku boleh dilihat dulu ya, kita lihat dulu sebentar dari sini. Nanti saya ingin mengharapkan apa sih yang kita dapat dari sini. Nah, dari yang sudah kita lihat tadi, apa sih pelajaran yang kita dapat? Tadi kan Bertrand ini mau mencapai puncak gunung es ya. Dia menggunakan alat
awalnya menggunakan alat yang sudah dipersiapkan. Namun di tengah-tengah alat tersebut tidak bisa. Nah, dia menemukan cara dia sendiri untuk mencapai puncak. Akan tetapi banyak rintangan yang dia dapatkan. Bagaimana supaya sampai ke atas dengan rintangan-rintangan yang ada, dia memikirkan dia punya kemampuan sendiri. Dia dengan di jalan-jalan tersebut dia menemukan potensi dari dia sendiri. Nah, kita sebagai pendidik harus menerapkan potensi itu kepada siswa supaya nanti keluar dari sini dia mencapai visi yang sudah kita buat, kita terapkan, kita wujudkan kepada diri siswa. Jadi siswa itu mempunyai rasa potensi dirinya itu muncul, gitu seperti tontonan debat Bapak Ibu dan tontonan tadi. Adakah gambaran yang terlintas kita sebagai pendidik di sini untuk mencapai tujuan siswa yang hebat? Oke, dari video tersebut tadi menggambarkan situasi dan kondisi dimanapun keadaannya, bagaimana keadaannya, sesulit apapun jalannya, pasti insya Allah ada jalannya untuk mencapai cita-cita yang dituju. Dari ada lagi dari Ibu. Boleh? Dari gambaran tadi tentang deadline mau mencapai puncak yang tadi tontonan tadi itu. Kita juga harus bisa dari potensi siswa supaya apa yang kita mau kasih ke siswa supaya dia bisa dipercaya diri dan memikirkan potensinya juga dari diri sendiri. Jadi bukan cuma dari gurunya tapi dari siswa. Dari siswa, apakah ada gambaran mengenai tadi video yang sudah saya lihat, yang sudah kita semua lihat? Harus percaya pada Allah. Terima kasih atas gambaran yang tadi ya tentang video yang sudah kita lihat. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita kaitkan dengan visi sekolah kita, yaitu visi SMK Citra Madani. Pada visi SMK Citra Madani itu yaitu membentuk manusia yang mandiri, siap kerja, mempunyai skill yang mumpuni dan berakhlak mulia. Nah, di mana sekolah kita itu menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan zaman. Terus menciptakan lulusan-lulusan yang mandiri, berkepribadian baik dan berakhlak terpuji. Menciptakan lulusan-lulusan yang mampu berperan aktif di masyarakat. Nah, coba kita kasih ya, visi itu sebuah kata pendek tapi makna punya cita-cita ke depan. Nah, dari kita kaitkan visi SMK Citra Madani dengan visi yang tadi saya sudah buat, apakah sudah sama? Nanti ujungnya visi ini harus menerapkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, di sini